lingkup rumah saya sekarang. Jadi kayak biar nggak boring ya, mau di lantai dasar, lantai 2, lantai yang atas gitu ya, itu semuanya kayak playgroup gitu, di depan, di tengah, di belakang, bikin kayak semacam taman bermain, sering-sering ya begitulah biar nggak bosan. Nah, kalau misal tips ya, ini kan nggak semuanya memiliki rumah yang cukup untuk sarana bermain. Rumah saya juga kecil, Mas. Ya, dalam artian ada yang misal yang keluarga yang tinggal hanya satu petak gitu. Jadi kan ya kita tidak menutup kenyataan bahwa memang di Indonesia ini masih ada yang tinggal dalam satu petak, di situ tempat tidur, tempat bermain dan lain-lain. Nah, kira-kira bagaimana kalau untuk melihat kondisi seperti itu, khususnya pengasuhan anak gitu untuk sarana bermain. Plus fisiknya juga nggak terganggu juga gitu ya. Betul. Kalau saya pribadi kan ada sebetulnya kita harus pintar-pintar cari waktu ya, dimana ketika orang-orang itu memang berkumpulnya misalnya sore hari, ya misalnya saya harus sempat-sempatkan misalnya Sabtu Minggu ketika libur atau apa, kalau saya masih nggak kerja di rumah, Sabtu Minggu misalnya jam 11 siang itu tuh nggak ada orang di taman gitu ya. Ya sudah, di situ saya bisa main bola dengan anak gitu ya. Berlari-lari dengan anak ya, itu ya kita pinter-pinter lah di era pandemi ini ya. Jadi di sekitar kan mungkin ada entah itu gang entah itu gang yang jalan dilalui orang, entah itu lapangan, entah itu apa ya, kita manfaatkan lah di situ. Jadi menarik sekali ya, ternyata memang kalau kita melihat sekeliling kita mesti ada solusi di situ ya, pasti lah. Seperti tadi bisa menggunakan halaman yang di jalan ataupun tapi melihat kondisi waktu yang memungkinkan untuk kondisi yang sepi seperti itu. Terus kalau misal saat ini gitu kan, pola apakah saat ini sudah memiliki anak yang sudah sekolah, Pak De? Belum mungkin rencananya tahun depan kali ya. Mungkin bagi yang punya anak sekolah memang agak lebih berat kali ya. Iya betul, karena kan sekarang kan seluruh orang tua itu menjadi guru di rumah, dalam artian guru pendamping gitu kan. Nah, banyak juga yang di berita media sosial stres lah menghadapi kondisi anak, kondisi lingkungan, kondisi ekonomi, terus pendidikan anak juga, akhirnya orang tua yang menghandle itu banyak terjadi kecemasan yang berlebihan gitu kan. Itu bagaimana Pak untuk mau melihat itu ya, fenomena itu ya. Bahkan kemarin ada cerita yang sampai membunuh anaknya gitu ya, karena nggak mampu. Saya rasa ini perlunya adanya komunikasi antara orang tua dengan sekolah ya. Bagi anak-anak yang sudah sekolah ya, beranikan saja. Artinya begini, kita komunikasikan dengan sekolah bahwasannya harusnya seperti apa. Ketika kita tidak bisa mengajarkan hal apa ya, kita sampaikan gitu ya, harus kita sampaikan. Nah sekarang kan media pembelajaran itu cukup banyak. Seperti yang saya sudah contohkan tadi. Ya artinya orang tua ketika kemarin-kemarin memang beban ini sebenarnya koreksi juga ya. Di era pandemi ini sebenarnya kalau saya pribadi melihatnya bisa mengkoreksi kita sebagai orang tua. Selama ini kadang-kadang bagi orang tuanya yang sibuk gitu ya, anak itu ya seolah-olah menjadi tanggung jawab sekolah. Betul. Seringkali seperti itu. Bahkan kalau ada anak masalah, sekolah yang disalahkan. Betul. Bahkan setelah sekolah mereka dikursuskan, ya kan? Alasannya bukan untuk masalah pintar, kadang-kadang itu karena orang tua tidak punya waktu untuk anak. Nah ini kejadian fenomena ini mungkin di perkotaan yang orang tuanya dua-duanya bekerja, ya. Nah ini menjadi problem sebetulnya. Nah ketika hal ini dibiasakan tidak ada diskusi, nah ini yang menjadi masalah. Sekolah tidak memahami orang tua tidak memahami sekolah. Gitulah. Ya, mulai dari sekarang kita harus ada diskusi di sini. Apa yang bisa dilakukan orang tua, jadi nggak sampai stres ya. Sebenarnya kalau sudah dibiasakan dari awal, dari dini, dengan adanya pandemi ini menjadi koreksi sebenarnya. Dari awal bisa adanya komunikasi, ya nggak harus rutin, misalnya harus rutin setiap hari, harus rutin ada PR, harus rutin ada ini itu. Ya harus jadi tanggung jawabnya bersama antara orang tua dengan sekolah. Itu harus dikomunikasikan memang. Nah, jangan nanti yang orang tuanya sekolah gitu kan. Ini yang jadi salah kaprah nih, yang sekarang ini saya lihat gitu ya. Jadi orang tua yang salah, bukan orang tua yang mengajarkan, jadi seolah-olah orang tua yang mengerjakan. Gitu, itu yang jadi problem.
Berarti itu ada tuntutan untuk prestasi anak ya kalau di situ. Prestasi anak yang yang kita ukurkan saat ini dari nilai ya di Indonesia ini. Karena untuk nilai bagus akhirnya orang tua yang bersekolah seperti itu. Oke, namun menarik tadi Pak De. Ternyata memang sebagian orang mungkin menganggap bahwa mensekolahkan sekolah terbaik full day sampai sore, kemudian juga les, mereka beranggapan bahwa itu mereka memberikan yang terbaik, pendidikan yang terbaik yang mungkin orang tuanya dulu nggak merasakannya. Nah, apa yang salah di situ? Pada saat masuk di kondisi pandemi ini jadi kaget gitu. Maksudnya kaget, loh kok jadi sekarang saya yang harus mengajarkan semuanya gitu kan? Iya, itu yang adanya miss di sini. Ya semestinya ketika memang sekolah itu bagus, ya harusnya dia memiliki teknik juga yang bagus. Contoh, ketika sekolah itu ya tadi sekali lagi, ini sekolah ini bukan orang tua loh, tetapi bagaimana caranya sebagai media pengganti guru yang tadinya secara langsung digantikan sekarang posisinya orang tua di rumah gitu. Artinya apa? Ya dibikin tutorial bagaimana mengajar yang baik. Ya sekarang kan enggak. Langsung aja ya bagaimana orang tua yang mengerjakan, tetapi bukan tutorial misalnya dibikin video kah, dibikin apa, misalnya hari ini cara mengajarnya gimana. Jadi harus ada diajarkan juga teknik-teknik mengajar sebagai orang tua biar nggak kaget gitu tujuannya. Itu kalau saya lihat di situ. Jadi bukan secara langsung misalnya ada PR perkalian atau pembagian langsung ya orang tua udah lupa lah, udah pusing. Tetapi bagaimana di situ mengajarkan ya artinya adanya misalnya ada tutorial video, orang tua hanya ini loh nak pelajari ini. Bukan sebagai apa ya dia yang belajar lagi karena memang bukan bidangnya gitu ya. Nggak semua orang tua bisa misalnya bisa IPA, bisa matematika, bisa fisika atau apapun itu gitu ya. Jadi harus tutorial. Sekolah harus itu dong, harus fair juga gitu ya. Jangan juga sekarang menyalahkan atau menyerahkan secara langsung juga tugas dia sebagai pengajar ke orang tua. Nah, iya, ini menarik karena kondisi ini kan kita nggak pernah mempersiapkan ya. Dan lompatan ini sangat jauh gitu. Jumping itu sangat jauh gitu kan. Di sini kan ternyata baik itu sekolah, murid maupun orang tua kaget melihat kondisi seperti ini gitu kan. Nah, yang tadi menarik sekali karena kan fokus sumbernya itu pasti dari orang tuanya gitu, anak itu seperti apa. Nah, kalau Pak D sendiri melihat saat ini, apakah sudah ada upaya dari sekolah gitu selaku institusi yang menaungi anak melakukan pembinaan terhadap orang tua atau memberikan penyuluhan kepada orang tua murid secara langsung bagaimana cara dalam melaksanakan sekolah online ini? Ya itu tadi yang saya amati, yang saya cermati yang tadi adanya miss di situ, tidak adanya kerjasama di situ, malah ya tadi akhirnya ketika orang tua tidak mampu, akhirnya dia yang stres memaki-maki anak, ya kan akhirnya ada yang sampai dibunuh, ya kan, itu yang jadi problem, ya kan yang kurang dipahami. Hanya mungkin sekarang hanya bagaimana baru sebatas penyediaan toolsnya, misalnya adanya pulsa, adanya apa gitu ya, untuk mahasiswa kurang mampu dan seterusnya. Tetapi bagaimana memposisikan orang tua di saat pandemi ini yang belum diinikan, dan bagaimana juga ya mungkin tidak ada selama ini, ya itu tadi orang tua abai dengan sekolah juga tidak ada komunikasi dengan orang tua yang baik gitu. Itu yang jadi problem sebetulnya. Nah, ini sebenarnya koreksinya di situ sebenarnya. Kira-kira harus dikomunikasikan intinya. Kira-kira saat ini perlu nggak sih kayak misal kalau di sekolah kan kita biasanya ada guru BP konseling bagi siswa. Nah, saat ini kan ternyata user dari sekolah ini, klien sekolah ini bukan hanya siswa aja. Saat ini kan secara langsung melibatkan orang tua. Nah, di sini tadi kan sudah banyak jadi orang tua yang jadi emosional yang berlebih gitu kan. Nah, perlu nggak ada sekolah itu ada konseling atau pembina khusus gitu? Ini menarik nih pertanyaannya. Ini sebenarnya bisa kalau diamati fungsi dari konseling di sekolah itu selama ini apa?
Selama ini kalau ada masalah kalau ada masalah jadi kuratif. Ini kebiasaan gitu ya, kebiasaan di kita, kebiasaan di kita itu kalau ada masalah baru rame gitu ya. Padahal fungsi dari situ kan bisa saja ketika saya ke depan itu mau jadi apa itu bisa ditanya di sana. Karena pengalaman anak itu berbeda dengan orang dewasa. Betul. Ya kan? Padahal di situ bisa ketika saya sukanya seperti ini harusnya saya ngapain, dan apa yang saya lakukan ketika misalnya sekolah SD, saya harus nantinya SMP seperti apa yang saya ambil, bakat saya yang cocok itu apa. Nah, tidak semua guru itu memahami itu. Inilah peran guru BP gitu ya. Ya kan, mengetahui potensi anak itu seperti apa gitu. Nggak semua anak itu dari sisi kemampuan matematikanya saja kan, mungkin dari bahasa dan itu yang kadang-kadang anak-anak kita itu tidak tahu setelahnya itu mau jadi apa nantinya. Ini yang saya lihat mungkin sampai saat ini masih seperti itu gitu ya. Jadi harusnya lebih pemetaan juga itu menjadi itu bisa jadi pertanyaan. Nah, tadi menarik juga untuk orang tua, bisa juga untuk orang tua ya tadi. Nggak semua orang tua sama. Artinya harus ada strategi nih. Jadi sekarang ya BP bisa menjadi screening awal. Ketika orang tuanya pola yang seperti bisa dipetakan lah ya. Seperti ini akan beda-beda. Mungkin ada orang tua yang sama seperti murid. Ada murid yang pengennya gurunya ngajarin cepat. Ada murid yang pengen gurunya ngajarnya pelan-pelan gitu kan. Ini sama dengan orang tua itu sama. Nah, artinya kalau guru kan kemampuan guru itu pasti punya ya. Bagaimana teknik-teknik mengajar itu seperti apa untuk anak seperti ini dia tahu harusnya. Nah, BP sekarang perannya bisa menjadi bagian dari screening itu. Oke, berarti seharusnya di sini pun sekolah harus berinovasi, memfungsikan BP itu lebih luas lagi, tidak menjadi pakem seperti dulu bahwa BP itu hanya kuratif aja masalah diselesaikan, tapi preventif, terus pemetaan potensi dan juga di masa pandemi ini bisa untuk membantu memetakan orang tua kondisi segala macam juga. Oke, baik, terima kasih. Pak De, nanti mungkin kita akan diskusi selanjutnya masih terkait tentang keluarga. Serius banget ya. Oke, baik. Terima kasih Pak De. Terima kasih. Ciao.